Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini meskipun via daring ya, lewat Zoom meeting. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama sebagai salah satu rasa nasionalisme. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum mulai pembelajaran, kita absen. Yasina, Dede, oke, semuanya hadir semua. Terima kasih. Kata-kata motivasi yang pertama yaitu sayangi orang tuamu dengan prestasi belajarmu. Yang kedua, sesungguhnya masa depan ditentukan oleh dirimu sendiri. Apakah kalian semangat? Semangat. Apa fungsi dari alat ukur mekanik micrometerscope? Ada yang masih mengingatnya? Saya, Pak. Silakan. Micrometerscope dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar dari benda yang sangat kecil maupun tipis seperti kertas, pisau silet maupun kawat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jawabannya sangat signifikan sekali. Kasih tepuk tangan yang sudah mengingatkan materi sebelumnya. Ada yang ditanyakan, barangkali kalian udah membaca. Tujuan dari pengukuran diameter blok silinder. Ada yang mau menjawabnya? Saya, Pak. Berdasarkan teori yang saya baca, untuk mencari tahu blok silinder mengalami keausan atau tidak. Baik, ya, pengukuran silinder bor gauge pada diameter blok silinder itu untuk mengecek keausan, ovalan, kemudian ada baret atau tidak. Bapak kasih tambahan ya, bahwa sesungguhnya tujuan akhirnya adalah untuk melakukan pengkorteran apabila sudah aus dan sudah mengalami ukurannya tidak sama antara tengah, atas, dan bawah pada blok silinder. Kasih tepuk tangan yang sudah menjawabnya. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kalian setelah mengamati PowerPoint dan video tentang alat ukur silinder bor gauge, kalian dapat menyatakan satuan panjang minimal 2, menganalisis data ukuran, membuktikan hasil pengukuran, dan mengevaluasi data hasil pengukuran. Silinder bor gauge di sini ada dial gauge, batang silinder bor gauge, kemudian replacement rod, replacement washer, dan measuring point. Untuk lebih detailnya ya nanti ditayangkan lewat video. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Boleh bertanya, bagaimana cara menggunakan alat ukur silinder bor gauge itu, Pak? Kemarin sudah Bapak tugaskan kalian untuk membaca materi yang harus dipelajari, yaitu mengenai silinder bor gauge. Ada yang mau menjawabnya? Saya ingin menjawab, Pak. Cara mengukur diameter silinder dengan memasukkan ke titik pengukuran pertama, maka jarum dial gauge akan bergerak. Goyangkan bor gauge, lalu perhatikan titik terjauh jarum dial gauge bergerak. Benar sekali. Kasih tepuk tangan kelompok 5 yang sudah menjawab. Silakan kalian amati video pembelajaran hari ini. Cara membaca alat ukur CBG yaitu add 2 jarum di papan dial gauge menunjukkan jarum kecil pada angka 1 dan jarum besar pada angka 30. Hasil pembacaan dari pengukuran ini adalah 1,3 mm. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan kembali? Tanya, Pak. Saya masih belum paham cara mengkalibrasi pada alat ukur ini. Pertanyaan yang baik sekali mengenai kalibrasi. Ada yang sudah memahami tentang kalibrasi? Saya ingin menjawabnya, Pak. Cara mengkalibrasi silinder bor gauge. Pertama, ambil hasil mikrometer, lalu set mikrometer ke hasil pengukuran. Yang kedua, masukkan silinder bor gauge ke dalam mikrometer, maka jarum akan bergerak. Langkah ketiga, putar skala dial gauge agar angka 0 berdekatan dengan jarum. Kuis mengenai hasil pengukuran silinder bor gauge. Baca dan kalian tulis hasil pengukurannya berapa. 3 menit saja. Jadi hasil pengukurannya adalah
0,06 mm ditambah 3 mm sama dengan 3,2 mm. Tangan dong yang sudah memprestasikan. Supaya kalian tidak penat ya. Supaya begini cerah, yuk kita ikuti bersama-sama ayat berikutnya. Ayo kita semangat. Ayo kita semangat. Meraih prestasi. Meraih prestasi. Demi masa depan kita. Agar hidup bahagia. Bersama SMK bisa. Tepuk tangan sama-sama. Yaitu LKPD-nya bisa kalian lihat di WA grup ya, yang tepat untuk melakukan pengukuran menggunakan silinder bore gauge. Yang keempat, lengkapilah tabel yang kosong dan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah ini bisa kalian lihat ya, ini pengukuran diameter pada sumbu Y, sumbu X, ada X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Ini ada Kawasaki Bliss Air dengan diameter 53 mm. Itu standar dari pabrik. Kemudian Honda Supra X125 dengan diameter 52,4 mm. Dan Suzuki Satria dengan diameter 56. Kemudian dari hasil pengukuran menggunakan silinder bore gauge, ini sudah ditentukan hasil pengukurannya ya. Dan kalian melakukan sebuah analisis dari data ini. Menganalisis dan yang terakhir kalian buat kesimpulan. Diskusikan secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Silakan diskusikan anak-anak. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Silakan kalian lakukan penyimpulan, kalian menentukan berapa replacement washer dan replacement rod ya. Nanti hasil jawaban kalian dipresentasikan ya. Dan kalian jawabannya kirim ke WA group. Nanti akan Bapak ambil WA group tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit saja. Ternyata di sini kelompok 2 juga mengirimkan. Silakan dipresentasikan kelompok 2 hasil LKPD-nya. Pak, saya ingin menyampaikan hasil laporan diskusi bersama anggota kelompok 2 bahwa blok silinder Honda Supra X125 dengan standar pabrik 52,40 mm, hasil pemeriksaan menggunakan fiber kaliber 52,50 mm. Maka pengukuran pada silinder bore gauge menggunakan attachment rod 50 mm dan attachment washer 4 mm. Hasil analisis data. Diameter pada sumbu F1 sebesar 52,52 mm tidak sama dengan diameter pada sumbu Y1 sebesar 52,25 mm. Diameter pada sumbu F2 sebesar 52,54 mm. Tidak sama dengan diameter pada sumbu Y1 sebesar 52,53 mm. Diameter pada sumbu F3 sebesar 52,46 mm. Tidak sama dengan diameter pada sumbu Y1 Y3 sebesar 52,42 mm. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dengan melihat ukuran diameter pada masing-masing posisi berbeda dalam hal ini, permukaan blok silinder sudah tidak halus dan tidak oval lagi. Oleh karena itu harus dikotor dan dioversize. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjasamanya. Kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan. Bahwa blok silinder Kawasaki
dengan standar diameter pabrik 53 mm. Hasil pemeriksaan menggunakan vernier kaliper 53,15 mm, maka pengukuran pada silinder bore gauge menggunakan replacement rod 50 mm dan replacement washer 4 mm. Hasil analisis data diameter pada sumbu F1 sebesar 50,24 mm tidak sama dengan pada sumbu Y1 sebesar 50,21 mm. Diameter pada sebesar 32,5 mm tidak sama dengan sebesar 53,27 mm. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dengan melihat ukuran diameter pada masing-masing kondisi berbeda-beda, hal ini tidak halus dan tidak oval lagi. Oleh karena itu harus kasih tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya dengan baik. Kelompok 3. Bahwa blok silinder Suzuki Satria dengan standar diameter pabrik 56 mm. Hasil pemeriksaan menggunakan vernier kaliper 56,20 mm. Maka pengukuran pada silinder bore gauge menggunakan replacement rod 55 mm dan replacement washer 2 mm. Hasil analisis data dari hasil pengukuran silinder bore gauge, diameter pada sumbu X1 sebesar 57,40 mm tidak sama dengan diameter pada sumbu Y1 sebesar 57,42 mm. Diameter pada sumbu F2 sebesar 57,45 mm tidak sama dengan diameter pada sumbu Y2 sebesar 57,44 mm. Diameter pada sumbu F3 sebesar 57,53 mm tidak sama dengan diameter pada sumbu Y3 sebesar 57,46 mm. Berdasarkan hasil analisis data kami menyimpulkan bahwa permukaan blok silinder Suzuki Satria sudah tidak halus dan tidak oval lagi. Oleh karena itu harus dikorter agar permukaan halus seperti baru nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kelompok 3 sudah mempresentasinya dengan baik. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Yakin sudah paham semua? Oke. Kalau kalian yakin sudah paham semua, nah ini linknya ya, ada email, nama, dan kelas juga ditulis. Bapak kasih waktu 5 menit saja ya, soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Sudah ada yang menjawab 14 siswa. 80. Bisa dilihat anak-anak, nilai kalian sudah bagus-bagus nih ya. Berarti kalian sudah betul-betul memahami apa yang telah Bapak sampaikan lewat Zoom meeting ini. Apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada Pak. Oke, kalau nggak ada, coba ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Pak, saya menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. 1. Untuk mengukur garis tengah dan kelautan, silinder, bukan boros, lain sebagainya. Dalam ventil otomatis sebagai alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur diameter dalam memiliki ketelitian bagian silinder sebagai replacement rod, washer, dan seri. 4. Menggunakan silinder bore cara mengintegrasi lebih dahulu dengan mengatur awal kilometer 10. Kemudian pilih replacement rod dan kalibrasi dan pengukuran. Terima kasih sudah menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini oleh kelompok 1 yang mewakilinya. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1 semuanya. Merefleksikan ya kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bapak ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang menginspirasimu dalam pembelajaran hari ini?
Saya sangat terbantu jika dalam keadaan pandemi COVID, sistem pembelajaran mode daring menggunakan Zoom meeting. Tangan buat kelompok 5 yang sudah menjawab. Mohon kalian dikumpulkan kembali buku-bukunya, nanti mengingatkan materi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai prosedur dalam keadaan darurat, ya, tolong dipelajari. Belum diakhiri, semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan diakhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Doa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.